Halo, kembali lagi dengan Erwin. Jadi di video kali ini aku mau update tentang Nintendo Switch CFW atau bajakan. Jadi Nintendo baru banget beberapa hari kemarin kalau nggak salah, kemarin atau lusa kemarin atau 2 hari yang lalu itu baru banget nge-update firmware-nya yang terbaru, yaitu 11.0. Nah, ini menurut beberapa orang ini adalah moment of truth untuk XSOS. Kenapa? Karena di update firmware terbaru ini Nintendo itu akhirnya dalam tanda kutip menambal semua kemungkinan para pembajak Nintendo Switch ini untuk benar-benar bisa kembali lagi memainkan secara legal ya. Kenapa? Karena udah diinfokan sama tim eksekutor selaku developer dari XSOS itu kalau Emunen itu kayak backupan dari data seluruh Nintendo Switch itu biasanya itu 30-an giga. Itu tuh backupan itu tuh kalau misalnya amit-amit Nintendo kita itu ngehang atau nggak bisa booting dengan benar, itu tuh bisa dalam tanda kutip ngerestore si Nintendo Switch kita itu untuk balik ke data dimana kita OFW atau data dari satu software Nintendo Switch itu ketika kita OFW. Jadi istilah backupan data dari sistem OFW dari Nintendo Switch itu sendiri. Nah, itu udah ditutup atau di sini dibilangnya Emunen udah nggak berjalan lagi atau no longer works. Emunen no longer works sama boot original firmware no longer works. Nah, ini benar-benar bahaya banget. Apa? Karena para pengguna Nintendo Switch bajakan udah tidak bisa lagi yang namanya dual boot yang mana dari dulu kan selalu selama kita itu nggak pakai yang namanya auto RCM itu tuh kita itu bisa booting di mode OFW atau original firmware-nya atau bisa juga booting ketika saat CFW ketika si custom firmware-nya itu dijalankan. Nah, sementara kalau udah di update di firmware terbaru yang 11.0, kita itu para pengguna bajakan udah nggak lagi bisa booting secara OFW karena kayaknya sudah ditutup sama si Nintendo. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita nggak bisa booting OFW lagi, artinya kita benar-benar jalan untuk kembali ke taubat atau kembali ke play original itu udah nggak mungkin ada di mesin tablet Nintendo Switch kita. Tapi kalau misalnya emang kayak aku pribadi nyiapin dua, satu yang CFW satu yang OFW, nah itu mungkin nggak masalah. Kenapa? Karena ketika yang CFW udah emang benar-benar nggak bisa masuk ke OFW, ya punya yang OFW. Tapi ketika teman-teman atau kalian para pengguna Nintendo Switch ini masih punya pikiran untuk yaudah beli satu aja, kalau misalnya nanti udah bosen CFW ya udah dibalikin ke OFW lagi. Nah, itu tuh udah nggak bisa di firmware terbarunya Nintendo yang sekarang, yaitu 11.0. Nah, itu benar-benar gawat, yang mana ini juga jadi moment of truth dari XSOS itu sendiri. Sebenarnya bukan XSOS saja ya, tapi atmosfer juga kena sebenarnya. Cuma XSOS ini secara
kalau bisa dibilang itu yang paling terdampak. Kenapa? Karena ya SSOS kalau kita yang soft mode atau yang cuma software aja itu tuh udah beli kisaran 250 ribuan itu license-nya. Tapi kalau yang SSOS SS Core misalnya, SS Core atau SS Lite misalnya, mereka itu bayar chipnya sendiri itu tuh $70 kalau nggak salah, yang mana hampir 1 juta. Nah, kalau misalnya emang benar-benar ini nggak bisa dipakai di OFW lagi, ya buyar, udahlah, apa ada kemungkinan SS Core dan SS Lite ini udah nggak bisa diupdate karena para developernya itu lagi kucing-kucingan sama Nintendo dan FBI. Sekarang malah secara firmware itu udah ditambal sama Nintendo itu sendiri gitu. Jadi nggak tahu nih gimana, apa ke depannya bakal gimana, aku juga nggak tahu. Karena ya ini udah kayaknya sih ini ancang-ancang Nintendo untuk game terbarunya, tapi harusnya masih lama karena masih Maret ya harusnya, cuma udah diancang-ancang kok dari Desember udah diancang-ancang, itu juga nggak tahu ya. Cuma ini sendiri dari eksekutor juga udah ngasih statement resmi yang seperti ini, yang mana emunan atau backupan data itu udah nggak bisa dipakai dan juga udah nggak bisa boot secara original firmware. Nah, kalau misalnya boot original firmware, kalau saya pribadi ya, itu untuk download update dari firmware Nintendo Switch itu sendiri. Misalnya kemarin dari 10.1 ke 10.2. Nah, itu tuh aku tuh seringnya itu ya booting via OFW, terus habis itu nyalain WiFi, ya udah update firmware itu kayak biasanya gitu. Terus nanti kalau udah kita matikan, kita colok dangle-nya, terus kita baru masuk ke CFW-nya, barulah kita update dari si SSOS-nya itu sendiri gitu. Tapi sekarang itu tuh nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau misalnya cuma problemnya itu adalah update firmware, itu tuh sebenarnya bisa ngambil dari filenya itu bisa di-download sendiri via laptop atau komputer kita sebenarnya, terus langsung dimasukin ke SD card gitu. Sebenarnya itu bisa segampang itu, cuma kan rada ribet ketika orang itu nggak mau ngulik ya, atau penggunanya itu nggak mau ngulik. Tapi bisa jadi hal yang paling buruk adalah ya itu tadi, kita tuh udah mesin yang kita punya itu yang CFW itu udah benar-benar nggak bisa dipakai untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu OFW gitu. Udah nggak bisa. Mungkin itu aja. Jadi sedikit info, hati-hati. Ini berkali-kali aku udah bilang juga untuk jangan dulu beli Nintendo Switch bajakan untuk sekarang. Ini yang terbaru ya, yang terbaru jangan beli dulu kalau emang belum beli. Tapi kalau misalnya udah ngebet, please jangan beli SX Core atau SS Lite atau gampangnya cari aja yang Switch versi pertama yang soft mode atau cuma dibajak secara software. Kenapa? Karena ya itu tadi, yang pertama ini kita nggak tahu SIM pembajakan Nintendo Switch ini bakal berakhir nggak di firmware ini seperti PS4, atau yang kedua adalah SSOS udah nggak bisa dipakai lagi, seperti itu. Jadi semoga ya video ini bisa membantu. Sebenarnya banyak banget pertanyaan, cuma aku belum bikin videonya. Mungkin ini dulu. Thank you udah mau nonton. Selamat malam, sampai ketemu di video berikutnya. Erwin pamit, bye bye.